Presiden Joko Widodo mengumumkan 6 nama menteri baru di Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta. Menteri baru tersebut mulai dari Tri Risma hari ini hingga Sandiaga Uno. Untuk itu, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Tri Risma hari ini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Bu Tri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Silakan, Bu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang ketiga, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh Muslim, Ketua PPGP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Yang kelima, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan, dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir, Bapak Muhammad Lutfi. Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Bisa kita akan kembali melihat di Istana, sudah ada rekan kami Angelika Devagam mengetahui perkembangan terkini terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Angelika, apakah ke-6 menteri yang baru saja diumumkan ini sudah meninggalkan Istana? Ya, Zila dan Abraham serta pemirsa, baru saja kami mendapatkan informasi bahwa ke-6 menteri ini sudah meninggalkan Istana Negara setelah mungkin sempat berkonsolidasi terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil
Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk diberitahukan atau diinformasikan terkait tugas-tugas yang harus diemban oleh keenam menteri ini pasca dilantik menjadi menteri. Keenam menteri ini rencananya akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu. Tadi dalam pernyataan persnya melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada masyarakat bahwa keenam menteri yang baru saja diperkenalkan tadi pukul 3:30 sore ini akan secara resmi dilantik pada Rabu besok di Istana Negara. Untuk biasanya acara pelantikan oleh Presiden Joko Widodo ini di pagi hari biasanya akan dimulai di antara pukul 9 pagi, 10 pagi atau pukul 11 pagi. Namun kami para awak media atau koresponden istana masih menanti jadwal untuk pelantikan dari keenam menteri yang baru saja diperkenalkan kepada publik sore tadi. Dan kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo pada sore tadi telah melantik keenam menteri. Keenam menteri ini antara lain adalah Tri Risma hari ini, Sandiaga Uno, Yakut Kholil, Muhammad Taufik, Budi Gunadi Sadikin, dan juga Sakti Wahyu Trenggono. Dan diharapkan keenam menteri ini tentunya dapat memberikan energi baru di Kabinet Indonesia Maju, khususnya dalam membawa perekonomian Indonesia yang kita ketahui di masa pandemi COVID-19 ini tengah mengalami keterpurukan dan berusaha untuk bangkit kembali memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sila dan Abraham. Terima kasih Angelika Devagam, laporan Anda langsung dari Istana Negara, Jakarta. Dan pemirsa, berikut profil menteri-menteri baru Jokowi, mulai dari Tri Risma hari ini hingga Sandiaga Uno. Tri Risma hari ini yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota Surabaya mengisi posisi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Setelah Juliari Batubara tersandung korupsi Bansos, nama Risma menjadi calon terkuat menjadi Mensos. Namun Tri Risma hari ini pernah menyebut memiliki jabatan sebagai menteri merupakan amanah yang berat. Dan Jokowi juga menunjuk mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandi yang pernah menjadi calon Wakil Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto ini menggantikan posisi Wisnu Tama. Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Sebelum duduk di kursi Menkes, Budi dikenal juga sebagai seorang bankir. Ia Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Dan Yakut Kholil Komas yang sebelumnya ialah Ketua Umum GP Ansor periode 2015-2020 dilantik atau dipilih sebagai Menteri Agama menggantikan Fakhrul Razi. Yakut Kholil Komas lebih dikenal dengan panggilan Gus Yakut, lahir di Rembang 4 Januari 1975. Ia adalah putra salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri. Sakti Wahyu Trenggono diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edi Prabowo. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dan dalam perombakan kabinet yang dilaksanakan siang tadi di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo juga menunjuk M. Lutfi menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto yang baru setahun menjabat di pos tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan peranan Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. KPK akan menelusuri setiap informasi guna kepentingan penyelidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan memproses hukum kasus dugaan suap bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, termasuk soal dugaan keterlibatan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tindak pidana suap dalam pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Proses penyelesaian penyidikan terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Sosial sejauh ini terus dilakukan oleh tim penyidik KPK, tentu dengan mengumpulkan alat bukti, data, dan informasi. Kami memastikan bahwa
Seluruh data dan informasi akan dikonfirmasi lebih lanjut kepada para saksi-saksi yang nantinya akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK. Dalam perkara ini, calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membantah terlibat kasus korupsi bantuan sosial yang disebut-sebut merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman Tekstil atau Sri Teks Tbk dalam pengadaan goodie bag bansos di Kementerian Sosial. Statement, jadi itu berita-berita yang tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya sekarang enggak dulu-dulu? Enggak, saya enggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya enggak pernah seperti itu. Kabar ini mencuat usai mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditangkap dan menjadi tersangka penyelewengan dana bansos COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di Jakarta Timur, warga dihebohkan dengan bansos yang kadaluarsa. Polisi pun akan menyelidiki isu bansos kadaluarsa dan menumpuknya sembako bantuan sosial di sebuah gudang. Sebuah video amatir yang menunjukkan puluhan ribu paket sembako disimpan di salah satu gudang di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, viral di media sosial. Paket sembako yang berlogo Kementerian Sosial ini diduga terbengkalai dan kedaluarsa. Namun pemilik gudang membantah. Pemilik gudang menyebut menumpuknya paket sembako di gudang karena tidak jadi dibeli oleh Kementerian Sosial. Padahal pihaknya telah menyiapkan puluhan ribu paket sembako yang telah siap dibagikan ke masyarakat. Rencananya paket ini akan dijual secara eceran tanpa menggunakan logo Kemensos. Expired, kita tidak ada yang expired gitu loh. Nah, seperti itu. Untuk video yang beredar, itu video yang dulu, yang sudah lama. Itu dari beberapa buyer mungkin ya, katakan yang ingin menjanjikan untuk mediator ya, untuk membeli. Nah, sampai detik ini mereka tidak ada pembelian. Akhirnya kita dari pihak owner, PT GGS, menyalurkan material ini untuk penjualan secara retail. Kalau untuk dibilang Pemirsa, mari bersama mengatasi COVID-19 dan ingat selalu pesan Ibu, tegakkan disiplin 3M dengan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari jaga kesehatan diri sendiri, orang tua, kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Fazila Kaironisa. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.